Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nusadi Chandra dengan NPM 233510211. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem kalkulator berbasis klien server yang telah saya buat menggunakan socket programming dengan bahasa pemrograman Python. Video ini dibuat sebagai bagian dari kuis praktikum komputasi paralel dan sistem terdistribusi. Nah, sebelum masuk ke demo, saya akan menjelaskan konsep dasar sistem ini. Sistem yang saya buat menggunakan arsitektur client server. Di sini ada dua program yang terpisah. Yang pertama itu ada program server. Nah, program server ini berfungsi sebagai penyedia layanan, selalu aktif dan menunggu koneksi dari klien, memproses operasi matematika yang diminta, dapat melayani banyak klien secara bersamaan menggunakan threading. Nah, selanjutnya yang kedua ada yaitu program klien. Nah, klien di sini berfungsi sebagai peminta layanan, mengirimkan permintaan operasi ke server, menerima dan menampilkan hasil dari server, dan juga menyediakan interface untuk user. Komunikasi antar keduanya menggunakan protokol TCP atau IP. Port yang digunakan itu 5555. Format data to JSON berjalan di localhost 127.0.0.1. Nah, sistem ini mendukung 6 operasi matematika. Nah, yang pertama itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan juga pangkat. Nah, sekarang mari kita lihat implementasi program server. Nah, di sini kita melakukan instalasi dengan menggunakan host dan port. Kemudian fungsi start adalah jantung dari server. Yang pertama, kita membuat soket menggunakan soket AF underscore init untuk IPF4 dan sockstream untuk TCP. Kemudian bind soket ke host dan port. Lalu listen untuk menunggu koneksi dengan QoS maksimal 5. Kemudian server akan terus berjalan dalam infinite loop. Selanjutnya, ketika ada klien yang connect, server akan membuat thread baru untuk klien tersebut, menerima data dalam format JSON, parse data untuk mendapatkan operasi dan angka, proses kalkulasi, dan juga kirim hasil kembali ke klien. Nah, lanjut. Fungsi calculate itu memproses operasi matematika menggunakan if-elif untuk berbagai operasi, data validasi untuk division by zero, return hasil dalam format dictionary, handle accuracy dengan try except. Dengan threading, server dapat melayani multiple client secara bersamaan tanpa blocking. Nah, selanjutnya ada kode klien. Nah, sekarang kita lihat program klien. Pertama, klien membuat soket dan connect ke server menggunakan host dan port yang sama. Nah, selanjutnya di bagian display menu, klien menyediakan menu interaktif untuk user, menampilkan 6 pilihan operasi, ada opsi untuk keluar. Nah, terus di bagian kemudian di bagian send request, ketika user memilih operasi, klien membuat dictionary dengan data operasi, convert ke JSON, kirim ke server menggunakan send, tunggu respon dengan ref, parse JSON yang diterima. Nah, kemudian fungsi run ini adalah map loop klien, yaitu tampilan menu, terima input user, validasi input, kirim ke server, tampilkan hasil, loop atau exit sesuai pilihan user. Semua komunikasi menggunakan encoding, UTF-8 dan format JSON untuk memastikan data terstruktur dengan baik. Nah, sekarang mari kita lihat program ini bekerja secara langsung. Oke, pertama kita buka terminal baru.
Kita masukkan perintah Python server.py. Nah, lihat server sekarang aktif dan menunggu koneksi port 5555. Kemudian kita buat portal baru. Sekarang kita jalankan untuk klien. Kita masukkan rumus Python client.py. Nah, klien berhasil terhubung ke server. Di terminal server kita bisa lihat nih, ada koneksi baru dari klien. Nah, di sini untuk inputannya saya pilih operasi 1 untuk penjumlahan. Angka pertama itu saya masukkan di 15,5. Dan angka kedua itu saya masukkan angka 4,5. Nah, di terminal server kita bisa lihat log menerima request dan mengirim respon, yaitu hasilnya ialah 20. Kemudian sekarang kita coba pembagian. Kita buka, pilih operasi yang keempat. Angka pertama itu kita masukkan angka 100 dan angka kedua kita masukkan angka 4. Maka hasilnya sudah ditampilkan seperti hitungannya, yaitu 100 bagi 4 itu sama dengan 25. Sekarang kita tes error handling dengan pembagian 0. Angka pertama. Nah, sistem menampilkan pesan error pembagian 0 tidak diperbolehkan. Oke, untuk mendemonstrasikan trading saya jalankan klien kedua, itu buka terminal baru. Kita masukkan klien. Kita masukkan rumus Python client.py. Lihat server terlihat ada 2 koneksi aktif. Saya bisa menjalankan operasi kedua klien secara bersamaan. Pertama klien 1 2. Angka pertama itu 2, angka kedua 28. Kada hasilnya 256. Nah, ketika kita keluar dari program, untuk keluar tuh pilih opsi 0. Nah, server mencatat bahwa koneksi ditutup. Nah, koneksi juga di bagian server itu terputus juga ya. Dengan arsitektur ini, sistem dapat melayani banyak klien secara efisien dan real time. Demikianlah penjelasan dan demonstrasi sistem kalkulator klien server yang telah saya buat. Sistem ini berhasil mengimplementasikan yang pertama itu socket programming dengan Python, kedua arsitektur client server, tiga multi threading untuk multiple client, selanjutnya error handling yang baik, kemudian komunikasi menggunakan JSON. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kelebihan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.